Pernahkah kalian membayangkan sebuah pabrik tua yang sudah lama ditutup, tapi setiap tengah malam mesin-mesinnya masih berputar sendiri? Malam ini aku akan bawa kalian ke Semarang, ke sebuah kisah nyata tentang pesugihan pabrik, perjanjian gaib yang menelan nyawa manusia demi kekayaan. Kalau kalian suka dengan seri cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bantu channel kecil ini agar terus bisa membawakan kisah-kisah mencekam untuk menemani malam kalian. Tahun 2004, di pinggiran kota Semarang, berdiri sebuah pabrik tekstil tua yang sudah lama ditutup. Namanya Pabrik Karunia. Dulu jadi tempat ribuan orang bekerja. Tapi setelah kebakaran misterius tahun 1997 yang menewaskan puluhan buruh, bangunan itu dibiarkan terbengkalai. Orang-orang setempat sering bilang pabrik itu angker. Suara mesin jahit masih terdengar di malam hari. Bahkan ada yang mengaku melihat pekerja berseragam lusuh mondar-mondar meski pintu gerbang sudah digembok karatan. Bayu, seorang pemuda berusia 30 tahun, malam itu berdiri di depan gerbang pabrik. Jam menunjukkan pukul 11:15. Angin dari arah utara membawa bau anyir seperti kain terbakar. Bayu merapatkan jaketnya. Keringat dingin sudah membasahi tengkuk meski udara malam cukup sejuk. Jangan lama-lama di sana, Yu, pesan temannya. Reno, sore tadi di warung kopi. Kalau berani masuk, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar, ingat, setiap suara di dalam itu bukan untukmu. Bayu sebenarnya tak pernah percaya hal-hal gaib, tapi hidupnya sudah di ujung tanduk. Hutang menumpuk, usaha kecilnya bangkrut, dan istrinya sedang hamil 7 bulan. Ketika Reno menyebut ada jalan pintas untuk kaya, ia tak punya banyak pilihan selain mencoba. Ia dorong pelan gerbang berkarat itu. Anehnya, gembok besar yang harusnya mengunci justru menggantung longgar. Saat gerbang terbuka, suara decit panjang seperti keluhan besi tua terdengar menusuk telinga. Bayu melangkah masuk, menelan ludah. Matanya menyapu bangunan gelap menjulang di depannya. Pabrik itu masih berdiri kokoh meski cat dinding terkelupas. Jendela-jendela pecah dan tanaman liar menjalar sampai ke atap. Di kejauhan, ia melihat cerobong besar menembus langit malam. Bayu berjalan perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema di lantai beton retak. Sekitar 3 menit ia melangkah. Tiba-tiba terdengar bunyi keras. Duk, duk, duk. Seperti mesin besar mulai bergerak. Bayu berhenti mendadak. Jantungnya berpacu lebih cepat. Ia menoleh kiri kanan, tapi tak ada siapapun. Suara itu makin kencang, seakan datang dari ruang produksi di tengah gedung. Mesin apa? Gumamnya lirih. Saat ia dekati, samar-samar terdengar suara lain. Suara perempuan menyanyi pelan. Nadanya datar dan dingin. Liriknya bukan bahasa yang ia kenal. Lebih mirip mantra. Bayu mundur setapak, tapi langkahnya tanpa sengaja menginjak pecahan kaca. Suara nyaring itu membuat nyanyian langsung berhenti.
Sunyi. Bayu menahan napas. Dari balik ruangan gelap, sesuatu berkelebat cepat sekali. Hanya bayangan hitam melintas. Udara di sekitar jadi lebih dingin, seperti ada lemari es besar terbuka. Itu mini klimaks pertama. Ia sadar dirinya tidak sendirian. Ia menarik napas panjang dan memaksa kakinya melangkah lebih jauh. Di tengah ruangan produksi yang luasnya hampir setengah lapangan bola, berdiri mesin-mesin tekstil tua berderet, semua berkarat. Tapi beberapa terlihat bergerak pelan, rodanya berputar tanpa listrik. Bayu memandang dengan ngeri. Suara dentuman mesin bercampur dengan dengung, seperti doa panjang yang tak jelas asalnya. Di sudut ruangan, ia melihat pintu besi besar setengah terbuka. Dari celahnya keluar cahaya merah temaram, seperti bara api. Ia merasa seolah pintu itu memanggilnya. Dengan langkah kaku, ia dekati. Begitu ia dorong sedikit, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi gesekan nyaring. Di balik pintu ada lorong sempit, dindingnya penuh coretan hitam seperti tulisan Latin kuno. Udara di sana panas, menusuk kulit. Bayu melangkah masuk. Begitu kakinya menginjak lantai lorong, pintu besi di belakang menutup keras dengan suara gedebuk. Ia terkejut setengah mati, hampir berteriak. Tapi yang terdengar kemudian membuat bulu kuduknya berdiri. Suara langkah kaki mengikuti dari belakang. Bayu menoleh cepat, tapi lorong itu kosong. Hanya cahaya merah dan dinding berdebu. Namun langkah itu jelas, satu demi satu, menyamai gerakannya. Ia coba berjalan pelan. Langkah itu ikut pelan. Ia berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Siapa? Suaranya serak, tapi jawabannya hanya gema suaranya sendiri. Mini klimaks kedua. Dari lenggit-lenggit lorong, darah menetes perlahan, menimpa pipinya. Bayu terlonjak kaget, menyeka wajahnya. Tapi saat ia lihat tangannya, cairan itu bukan darah melainkan oli hitam pekat, panas, berbau logam. Ia buru-buru berlari menuju ujung lorong. Nafasnya terengah. Akhirnya, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan luas, mirip ruang kontrol pabrik. Di tengah ruangan ada sebuah kursi besi tinggi, seperti singgasana. Di atasnya duduk sosok tinggi besar. Wajahnya samar tertutup asap hitam. Hanya matanya merah menyala menatap Bayu. Sosok itu bicara dengan suara berat bergema, "Kau datang dengan niat, maka aku menunggu." Bayu kaku. Suara itu terasa langsung bergetar di dalam dadanya, bukan hanya di telinga. Aku hanya ingin keluar dari kesulitan." Suaranya terbata. "Asal kau berani membayar harga," jawab sosok itu, "kekayaan akan datang padamu. Tapi mesin harus diberi makan. Setahun sekali, nyawa manusia, darah segar, agar roda terus berputar." Bayu terdiam. Ia tahu ini yang Reno maksud, pesugihan pabrik. Tiba-tiba kursi besi berderit. Sosok itu berdiri. Tubuhnya menjulang hampir 2 kali manusia. Kulitnya hitam legam, urat-urat berkilat seperti kawat panas. Ia melangkah maju. Setiap pijakan membuat lantai bergetar. Mini klimaks ketiga. Saat makhluk itu mendekat, semua mesin di ruangan hidup serentak, berputar kencang,
Suaranya memekakan telinga. Dari sela-sela roda mesin tenggen-tenggen manusia keluar, berlumuran darah, meraih-raih ke arah Bayu. Bayu mundur panik, tapi makhluk itu hanya tertawa. Suaranya berat, bercampur dentuman mesin. Pilih sekarang, kaya atau mati bersama mereka. Bayu menutup mata. Tubuhnya gemetar, hebat. Dalam hati ia tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh. Semarang, awal tahun ke-2005. Sudah hampir setahun sejak malam Bayu bertemu makhluk hitam di ruang kontrol pabrik. Hidupnya berubah drastis. Bayu yang dulu hanyalah karyawan biasa, sekarang punya usaha kontraktor yang tiba-tiba booming. Modalnya entah dari mana, tapi proyek-proyek besar terus datang. Rumahnya di kawasan Banyumanik makin megah. Mobil mewah terparkir di garasi, istrinya melahirkan bayi sehat, dan orang-orang di sekitarnya mulai menganggap Bayu seperti orang terhormat. Tapi di balik semua itu, Bayu tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap malam selalu ada suara mesin berdengung di telinganya. Kadang suara itu muncul di kamar, seolah ada pabrik yang beroperasi di balik tembok. Bahkan saat menutup mata, ia bisa melihat bayangan makhluk hitam itu duduk di singgasana besinya, menatapnya tanpa henti. Mini klimaks pertama. Suatu malam, tepat pukul 12, ia terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Ia panik, mengira anaknya menangis di kamar sebelah. Tapi ketika ia masuk, bayinya tidur tenang di pelukan istrinya. Suara tangisan itu masih terdengar jelas, tapi sumbernya dari luar jendela. Bayu menyingkap tirai dan hampir menjatuhkan dirinya saat melihat sosok perempuan dengan wajah terbakar berdiri di halaman, menggendong bayi tanpa kepala. Sosok itu menatapnya sambil berbisik, "Waktumu sudah dekat." Bayu menutup jendela cepat-cepat. Keringat dingin mengalir. Ia tahu waktu menepati janji sudah hampir tiba. Hari itu, tanggal 28 Februari tahun 2005, nyaris setahun setelah perjanjian. Bayu tak bisa menghindar. Makhluk itu sudah menagih lewat bisikan, mimpi buruk, dan penampakan. Jika ia tidak menyerahkan tumbal malam ini, semua yang ia miliki akan hilang. Sore menjelang malam, Bayu duduk di mobilnya. Tangannya gemetar memegang setir. Ia sudah memilih korbannya seorang pengemis tua yang biasa duduk di dekat pasar Johar. Bayu sudah menyiapkan cerita palsu. Pura-pura menawarkan pekerjaan malam di gudang. Hatinya menjerit, tapi bayangan kehilangan segalanya lebih menakutkan. "Pak, ikut saya ya. Ada kerja angkut barang, lumayan buat tambahan," ucap Bayu dengan suara berat. Pengemis itu mengangguk polos. Wajahnya lega dan masuk ke mobil. Bayu menyetir menuju arah Tugu Soeharto, lalu berbelok ke jalan kecil yang sepi menuju pabrik Karunia. Malam itu, bulan tertutup awan. Jalan gelap, hanya suara serangga menemani. Mini klimaks kedua, saat melewati tikungan dekat rel kereta, tiba-tiba radio mobil menyala sendiri. Suara statis keras memenuhi kabin. Lalu terdengar suara berat familiar. Suara makhluk itu. "Cepat, bawa." Mesin menunggu. Pengemis tua itu menoleh kaget.
"Pak, itu suara siapa?" Wajahnya pucat. Tapi Bayu tak menjawab. Sampai di depan pabrik, gerbang berkarat itu sudah terbuka. Padahal siang tadi ia yakin pintu itu tertutup rapat. Pengemis tua tampak ragu. Tapi Bayu menepuk bahunya. "Ayo, Pak, tinggal sebentar." Mereka masuk ke dalam. Pabrik itu masih sama seperti dulu, gelap, lembab, bau karat, dan darah. Bedanya kali ini, mesin-mesin tua berputar lebih keras. Suaranya menggema seperti ribuan pekerja sedang bekerja. Lampu-lampu neon mati menyala sendiri. Berkedip-kedip, pengemis itu mulai ketakutan. "Pak, ini tempat apa? Kok kayak bukan gudang?" Bayu tidak sanggup menjawab. Hatinya menjerit, tapi tubuhnya seperti dikendalikan. Ia terus berjalan, menggiring pengemis itu ke ruang produksi. Mini klimaks ketiga tiba-tiba dari balik mesin muncul puluhan sosok pekerja. Wajah mereka rusak terbakar. Seragam compang-camping, mata kosong menatap lurus. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam, seperti menyaksikan apa yang akan terjadi. Pengemis itu ketakutan, berlari mundur. "Pak, saya mau pulang. Jangan tinggalin saya." Tapi Bayu tahu ia sudah tak bisa mundur. Di tengah ruangan, sosok hitam itu muncul lagi. Matanya merah, menyala. Tangannya yang panjang mengisyaratkan, "Masukkan dia ke mesin." Mesin lapar. Bayu menggigil. Tangannya bergetar hebat. Tapi ia mendorong pengemis itu mendekat. Pengemis meronta, menangis, berteriak memanggil nama Tuhan. Suara jeritannya menggema di seluruh pabrik. Mesin besar di pojok ruangan berderak keras, rodanya berputar gila, seakan menunggu santapan. Saat tubuh pengemis itu terseret ke dalam, Bayu menutup mata. Suara tulang hancur, daging tercabik, dan teriakan putus asa memenuhi telinganya. Sekejap, kemudian sunyi. Mini klimaks keempat. Dari mesin itu bukan hanya darah yang keluar, tapi juga wajah pengemis menempel di roda besi. Masih bergerak, matanya melotot menatap Bayu. Ia berbisik lirih, "Giliranmu nanti." Lalu wajah itu melebur bersama oli hitam. Bayu jatuh berlutut, menangis tanpa suara. Sosok hitam itu hanya tertawa. Suara beratnya mengguncang ruangan. "Kau sudah memilih jalanmu. Sekarang nikmati hasilnya." Malam itu, Bayu keluar dari pabrik dengan tubuh lemas. Tangannya berlumuran darah yang entah bagaimana tidak bisa hilang meski ia cuci berulang kali. Tapi keesokan harinya, hidupnya kembali berubah. Proyek besar datang bertubi-tubi, rekeningnya penuh, dan orang-orang semakin mengaguminya. Namun mulai hari itu, setiap kali Bayu melewati pasar atau jalan kota, ia merasa ada tatapan dari orang-orang asing. Tatapan kosong yang menusuk. Seolah semua korban pabrik itu ikut membuntutinya dimanapun ia pergi. Dan setiap malam, pukul 12 tepat, suara sirena pabrik tua itu selalu terdengar di telinganya. Meski ia sedang tidur di kamar paling nyaman sekalipun. Tahun 2009,
4 tahun setelah Bayu pertama kali menyerahkan tumbal, hidupnya sudah sangat berbeda. Rumah megah, perusahaan kontraktor sukses, dan kekayaan seakan tidak ada habisnya. Orang-orang menyebutnya inspirasi. Tapi di balik semua itu, Bayu semakin dihantui oleh bayangan pabrik tua itu. Setiap tahun, ia selalu menyerahkan satu nyawa. Awalnya orang asing, lalu semakin lama semakin dekat dengan lingkarannya. Tahun ketiga, ia bahkan mengorbankan seorang mantan rekan kerja yang pernah menolongnya dulu. Dan sejak itu, wajah korban selalu muncul di mimpinya. Berdiri di ruang produksi, tubuh penuh luka, matanya kosong menatap Bayu. Mini Climax pertama. Suatu malam di bulan Mei tahun 2009, Bayu sedang duduk di ruang tamunya ketika lampu tiba-tiba padam. Gelap, total. Dari luar terdengar suara sirene panjang. Sama persis seperti sirene pabrik Karunia 12 tahun lalu saat kebakaran. Bayu panik, keluar rumah, tapi yang ia lihat membuat darahnya membeku. Rumah megahnya berubah wujud sekejap, tembok retak, lantai penuh karat, dan suara mesin berdentum keras. Ia terhuyung, menyadari rumahnya kini menyatu dengan pabrik gaib itu. Ia berlari ke kamar istrinya, tapi yang ia temukan hanya ranjang kosong berlumuran oli hitam. Suara anaknya memanggil dari kejauhan, "Ayah, tolong." Bayu mengikuti suara itu ke ruang bawah tanah. Tapi semakin ia dekati, suara berubah jadi tawa berat makhluk hitam itu. Bayu jatuh terduduk. Tubuhnya gemetar. Ia sadar waktunya makin dekat. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Bayu mulai mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi seorang kiai di daerah Kudus, berharap ada cara memutus perjanjian. Kiai itu hanya menggeleng, wajahnya serius. Kalau sudah masuk pesugihan pabrik, sulit sekali keluar. Mesin itu bukan sekadar gaib, tapi sudah menelan roh dan daging manusia. Kau hanya bisa berhenti dengan satu cara: menyerahkan dirimu sendiri. Bayu menatap kosong. Ia belum siap mati. Tapi di dalam hatinya ia tahu kiai itu benar. Mini Climax kedua. Malam tanggal 1 Juli tahun 2009, tepat tengah malam, Bayu mendengar ketukan keras di pintu rumah. Tok, tok, tok 3 kali. Lalu suara berat memanggil Bayu. Ia menahan napas, tidak berani membuka. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Angin kencang menerpa masuk, membawa bau besi panas dan darah. Di ruang tamu, ia melihat sosak-sosak korban terdahulu berdiri berjejer. Wajah mereka rusak, tubuh hangus, tapi mata mereka menatap tajam. Salah satu berbisik, "Giliranmu sudah tiba." Bayu menjerit dan lari ke lantai 2. Tapi suara langkah kaki ratusan orang mengejarnya dari bawah. Ia menutup pintu kamar, bersandar, tubuh gemetar. Dari balik pintu terdengar suara mesin berdentum, makin lama makin keras. Hingga akhirnya pintu kamar hancur diterjang. Dan sosok hitam itu muncul lagi. Tubuhnya menjulang dengan mata merah menyala. Janji sudah diputuskan sejak malam pertama. Suaranya bergema. Kau coba kabur, tapi mesin tidak pernah berhenti menagih. Bayu menangis. Jangan. Aku sudah beri tumbal. Aku sudah lakukan
semuanya. Makhluk itu tertawa keras. Kau hanya menunda. Pada akhirnya, setiap pelayan mesin akan jadi bagian mesin. Mini klimaks ketiga. Lantai kamar mendadak runtuh. Bayu jatuh ke ruang produksi pabrik Karunia. Semua mesin berputar kencang. Suaranya memekakkan telinga. Ratusan sosok pekerja gaib mengelilinginya. Wajah mereka kosong. Tangan mereka menunjuk ke mesin besar. Di roda mesin itu, wajah-wajah tumbal sebelumnya menempel. Bergantian menatap Bayu. Mulut mereka serempak berkata, "Masuklah." Bayu meronta. Mencoba berlari, tapi tubuhnya berat seperti ditarik. Tangan-tangan hitam keluar dari lantai, menggenggam kakinya, menyeret perlahan menuju mesin. Ia berteriak, memanggil istrinya, anaknya, Tuhan. Tapi tidak ada jawaban selain suara mesin yang makin buas. Mini klimaks keempat. Tepat sebelum tubuhnya masuk ke roda mesin, ia melihat bayangan anaknya berdiri di pojok ruangan. Memanggil lirih, "Ayah." Bayu mencoba menggapai, tapi sosok itu langsung meleleh jadi oli hitam. Saat itulah tubuhnya ditelan roda besi. Tulangnya patah, dagingnya hancur, dan jeritannya menyatu dengan suara mesin. Seketika, semuanya sunyi. Hanya dentuman pelan mesin yang terus berputar. Sosok hitam itu duduk kembali di singgasananya, tersenyum samar. Mesin sudah kenyang. Sampai korban berikutnya datang. Pabrik Karunia kembali tampak kosong dari luar, seperti bangunan tua terbengkalai. Tapi di dalam, Bayu kini menjadi salah satu operator gaib. Rohnya terjebak selamanya. Setiap kali mesin berputar, wajahnya muncul di antara roda, menatap siapapun yang berani masuk. Dan sejak malam itu, warga Semarang sering melaporkan suara sirene pabrik tua terdengar menjelang tengah malam. Padahal pabrik itu sudah ditutup belasan tahun. Beberapa orang bersumpah melihat cahaya merah menyala dari dalam gedung, dan bayangan hitam tinggi berdiri di dekat jendela pecah. Pesugihan pabrik tidak pernah berhenti. Selalu ada orang yang haus kekayaan. Selalu ada yang berani mencoba. Dan mesin itu akan terus berputar, memberi makan dirinya dengan nyawa manusia yang tergoda janji cepat kaya. Dan begitulah akhir dari kisah pesugihan pabrik di Semarang. Bayu yang dulu hanya ingin keluar dari kesulitan, akhirnya terjebak dalam perjanjian yang tidak pernah bisa ia lepaskan. Pabrik tua itu tetap berdiri sampai hari ini, sunyi dari luar. Tapi siapa tahu, mesin-mesin di dalamnya masih terus berputar, menunggu tumbal berikutnya. Ingat, setiap kali kalian mendengar suara sirene di tengah malam, jangan buru-buru mencari tahu dari mana asalnya. Bisa jadi itu panggilan dari pabrik gaib yang menagih nyawa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kalian suka kisah-kisah horor seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami terus bisa membawakan cerita-cerita mencekam lain untuk menemani malam kalian. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan semoga malam ini
kalian bisa tidur nyenyak